Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Kak Ubay. Pada kesempatan kali ini kakak melanjutkan tentang materi aljabar, yaitu part 6 tentang bagaimana sih cara bagi kurung dan pemangkatan bentuk aljabar. Nah, adik-adik, mari kita belajar bersama-sama yuk. Yang pertama seperti ini, soal tentang pembagian dengan sistem bagi kurung. Nah, mungkin adik-adik pernah belajar bagi kurung ya. Nah, tentukan hasil dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 9 dibagi dengan x ditambah 3. Waduh, kalau ternyata adik-adik belum bisa bagi kurung, adik-adik bisa belajar dulu ya. Nanti ada di linknya, ada di deskripsi ini. Baik, sekarang kita masuk dalam pembagian dalam aljabar ya. Jadi seperti ini caranya. Yang pertama itu kan 2x ya, 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 9. Nah, ini kan kita bagi tuh. Nah, dibagi berapa? Dibagi x ditambah 3. Jadi perhatikan ini 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 9 dibagi dengan x tambah 3. Jadi seperti ini misalnya bentuknya ya, bentuknya itu dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 9 dibagi, nah gitu, x ditambah 3. Tapi kan kita gunakan yang sistem bagi kurung nih hari ini. Jadi sekarang kita pelajari bagaimana caranya. Caranya sangat mudah. Langkah yang pertama yaitu kita bagi dulu nih si 2x ya, 2x kuadrat dibagi dengan x. Nah, jadi 2x dengan x saja nih, dengan ini. Jadi 3-nya sementara kita abaikan dulu. Ini 3x-nya kita abaikan dulu. Kita fokus ke variabel x kuadrat dengan x saja. Jadi yang pertama adalah 2x kuadrat. Nih 2x kuadrat, 2x kuadrat dibagi dengan x dulu. Nah, seperti itu dulu ya. Jadi ini kemarin kita sudah belajar, yaitu berarti 2 dikurangi 1 ya. 1 dari sini kan. Ingat kalau pembagian perpangkatan 2 nih dikurang 1. Karena ini 1 dari sini. Jadinya 2x. Betul ya? Kalau ada yang nggak ngerti kan asalnya begini. 2x kuadrat itu berarti 2xx dibagi x. Nah, jadinya tinggal x sama x dicoret. Jadi tinggal 2x. Nah, seperti itu. Jadi tergantung adik-adik bagaimana pahamnya. Maka jawabannya adalah 2x. Taruh di atas. Di sini. Jadi 2x dibagi x hasilnya adalah 2x kuadrat dibagi x jadinya 2x. Nah, ini 2x. Nah, kalau sudah diapain lagi? Maka kalau sudah dibagi, maka kita kali nih. Nah, kita kali. Jadi langkah kedua itu adalah 2x kita kalikan dengan x ditambah 3. Nah, seperti ini. Maka sistem distributif. Jadi 2x dikali x. Jadinya apa? 2x kuadrat. Sekarang 2x dikali 3. Jadinya 2 kali 3 kan 6. 6. Nah, tinggal dikali x. Nah, seperti itu. Ulangi lagi ya. Pertama 2x kali x. Nah, ini yang pertama nih. Kemudian 2x dikali 3 nih yang kedua. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat. Nah, taruh di sini. Maka hasilnya taruh di sini. Jadi 2x kuadrat ditambah 6x. Kita kurangin ya. Jadi ingat, pertama dibagi, taruh. Nah, habis taruh dikali. Nah, hasilnya di sini, gitu ya. Sekarang kita kurangin 2x dengan 2x kan habis tuh, ya kan habis. Maka tinggal 3. Langkah ketiga adalah 3x, ini 3x, nih yang ini 3x dikurangi 6x. Nah, saya ulangi, apa tadi? 3x dikurangi 6x. Ini variabelnya sama ya, tinggal 3 dikurang 6 berapa? Negatif 3. Oke, negatif 3 apa?
3x karena x-nya sama. Jadi negatif 3x. Turun berapa? 9. Negatif 9 ya. Negatif 9. Lalu kalau seperti ini gimana? Masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita bagi yang ini. Kita bagi yang ini. Berarti ini langkah keempat adalah min 3x dibagi apa? Dibagi x. Nah, ingat kalau pembagian cukup yang x-nya saja, yang depan, yang variabel x saja. Oke, seperti itu. Kalau perkalian baru semuanya kita kali. Jadi negatif 3x dibagi x. Nah, x sama x habis ya. Jadinya negatif 3. Taruh di mana? Hasilnya taruh di atas sini. Negatif 3. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Maka seperti biasa, langkah yang kelima di sini aja. Yang kelima berarti negatif 3 dikali, dikali yang ini nih ya. Nah, kalau dikali semuanya nih, berarti x ditambah 3. Kita distributifkan yuk. X dikali min 3 atau min 3 kali x. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 3x. Kemudian min 3 dikali 3. Min kali plus min. 3 kali 3 9. Maka jawabannya min 3x dikurang 9. Tulis di sini. Nah, min 3x dikurang 9. Maka hasilnya adalah 0. Seperti itu ya. Adik-adik bagaimana? Paham ya? Jadi konsepnya adalah dibagi. Ini dibagi 2x-nya dibagi x, seperti itu. Jadi dibagi, taruh. Lalu dikali, distributif, taruh lagi. Kita kurangin, nah gitu. Untuk lebih jelasnya kita akan coba ngebahas soal yang di bawah ini. Yuk. Sekarang kita lanjutkan kepada soal pembagian dengan sistem bagi kurung. Nah, ini ada soalnya. Kira-kira jawaban yang mana ya? Adik-adik boleh mencoba di rumah dengan cara di pause terlebih dahulu. Nanti kalau sudah bisa, silakan adik-adik boleh memplay kembali. Apakah jawaban adik-adik itu benar apa salah ya? Kalau sudah di pause dan sudah dikerjakan, yuk kita coba bahas bersama-sama. Jawaban adik-adik benar nggak ya? Oke, kita coba ya. Sekarang kita mulai. Di sini ada 5p kuadrat ditambah 14p dikurang 3 dibagi. Ingat ya, ini yang di dalam, ini yang di depan atau di luar. Jadi 5p, ingat 5p dikurang 1. Oke, langkah pertama adalah tadi kita ulangi di sini yang 5p kuadrat dengan 5p saja. Jadi 5p kuadrat dibagi dengan 5p. Kalau adik-adik nggak paham, 5p kuadrat itu 5pp dibagi 5p. 5 bagi 5 tinggal 1 ya. P dibagi P habis, maka tinggal 1p atau start dengan P saja. Maka di sini hasilnya P. Kemudian langkah kedua, P-nya ini dikali. Nah, dengan yang mana? Dengan ini semua ya. Dikali ini semua. Jadi P dikali 5p dikurang 1. Sistem distributif ya. P kali 5p jadinya jadi 5p kuadrat, karena pp jadi pp kuadrat. P dikali min 1. P kali min 1 berarti min p. Taruh di sini ya. Jadi 5p kuadrat dikurangi p. Atau dengan setara dengan 1 ya, setara dengan 1. Maka kita kurangin. Nah, sekarang berarti ini sama ini habis ya. Tinggal langkah berikutnya adalah 14p dikurangi, nah dikurangi min 1p. Nah gitu kalau nggak ngerti. Jadi min sama min jadi apa? Plus. Jadinya 14p ditambah 1p. 14 tambah 1 berapa? 15p.
Maka di sini adalah jawabannya 15P. Lalu kita turunkan yang mana? Yang negatif 3. Kalau sudah yang ini kita bagi lagi ke sana. Nah, dibagi dengan apa? Yang cukup 5P saja. Berarti langkah keempat di sini ya. Berarti langkah keempat 15P dibagi dengan 5P. 15 bagi 5 berapa? 3. P sama P habis. Jadi tinggal 3. 3 taruh di sini ya. Jadi 3-nya positif plus 3. Nah, seperti itu. Sekarang langkah yang kelima adalah maka 3 dikali dengan yang ini ya. Ingat kalau dikali itu semuanya, kalau dibagi yang depan saja gitu ya. Berarti kalau turun dikali 3 dikali 5P dikurang 1. Yuk kita distributifin. 5 kali 3 15. Berarti 15P. 3 kali min 1, min kali plus min. 1 kali 3 min 3. Maka jawaban di sini 15P min 3. Kita kurangin hasilnya 0. Maka jawabannya adalah P ditambah 3 yang A. Bagaimana adik-adik? Paham ya? Nanti diulang-ulang lagi biar paham. Nah, di sini ada tentang perpangkatan sekarang. Nanti adik-adik akan belajar di kelas 8 di kurikulum Merdeka ya, tentang perpangkatan, eksponen dan seterusnya. Sekarang kita belajar dasar dulu ya. A pangkat 3 itu berasal dari apa? A kali A kali A. Jadi A-nya 3, A kali A kali A. Seperti itu. Atau nanti kan jadinya A gitu ya. Karena A-nya ada. Jadi A pangkat 3. Ingat dasarnya ya. Seperti itu. Lalu di sini ada 2A pangkat 3, artinya 2A dikali 2A dikali 2A. Nah, di sini kita pisahkan boleh. Angkanya dulu 2 kali 2 kali 2 juga boleh. Jadi angka kita pisahkan. Lalu variabelnya A kali A boleh. Ya, kita pisahkan kalau untuk pertama-tama. Nanti kalau udah bisa langsung saja seperti ini. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Seperti itu ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Tuh 8. A nya ada 3, A kali A kali A jadinya A nya nih, A kali A jadinya A3. Jadi setara dengan 8A pangkat 3. Jadi A nya 3, A pangkat 3. Seperti itu adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. 2X kuadrat pangkat lagi. Jadi 2X pangkat 2 pangkat lagi 3. Nah, ini kalau seperti ini gimana caranya? Berarti sama dengan, nah ini kita cobain. Nah, di sini sama dengan apa? Ya, kita kerjain bersama-sama yuk. 2X pangkat 2 berarti ada 3. 2X pangkat 2 gitu ya, dikali 2X pangkat 2 dikali 2X pangkat 2. Ini yang lambatnya, nanti yang cepatnya ada. Jadi 2 kali 2, nah kita kumpulkan jadinya 8 gitu ya. 8. Kemudian X kali X. Nah, sepertinya agak ribet ya. Iya, tapi nggak apa-apa, kita latih dulu. Jadi X pangkat 2, X pangkat 2, X pangkat 2. Jadi ada berapa semua X-nya? Ada 6, berarti 8 X pangkat 6. Bagaimana cara cepatnya? Nah, ini cara cepatnya nih. Cara cepat ya. Perhatikan baik-baik, di sini mudah. 2X kuadrat pangkat 3. Cara mudahnya adalah tinggal distributif. 2 pangkat 3 berapa? Lalu tinggal distributifin lagi. X pangkat 2 pangkat 3. X pangkat 2 pangkat lagi 3. Ingat, pangkat ketemu pangkat, cara cepatnya adalah dikali. Jadi nanti jadinya 2 pangkat 3 berapa? 8. X-nya dikali 2 kali 3 gitu. Jadinya 8X pangkat 6. Kira-kira adik mau cara yang mana? Kalau saya sih cara cepat ya, tinggal 2 pangkat 3, 8. 2 kali 3,
berarti 6 X pangkat 6. Nah, cepat sekali. Seperti itu ya. Mudah sekali ya adik-adik ya. Untuk lebih jelasnya nih kita coba latihan dulu nih. Coba soal perpangkatan, adik-adik kira-kira bisa mengerjakan nggak soal seperti ini? Ya, coba di pause dulu, dikerjakan. Oke, jika sudah, yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama di sini soalnya adalah 10x kuadrat y dipangkatkan dengan 2. Kita pakai cara cepat aja yuk. Yuk, jadi 10-nya kita pangkatkan 2. Jadi 10 pangkat 2. Oke, sudah. Lalu X pangkat 2 dipangkatkan lagi. X pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Sekarang yang Y-nya pangkat 2 juga. Jadi semua dipangkatkan. Ini faktor ya. Jadi kayak faktor. Jadi semua dipangkatkan. 10 pangkat 2, X pangkat 2, Y pangkat 2. Kemudian 10 pangkat 2 itu berapa? 100. Dan tadi cara diapain? Dikali. Berarti X 2 kali 2 4. Tinggal Y pangkat 2. Jawabannya 100. X pangkat 4 100. X pangkat 4 Y pangkat 2 yang C ya. Gimana adik-adik? Gampang ya? Gampang kalau gunakan cara cepat. Itu saja yang kita bisa sampaikan. Sampai ketemu di part 7 tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Nanti adik-adik akan tahu bagaimana cara memfaktorkan dalam bentuk aljabar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.